Belajar bersama Pak Syafda. Lagi ya, masih di kelas 3 SD semester 1, materinya matematika. Lagi ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan buku tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Dengan subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Nah, kira-kira apa ya tujuan pembelajaran kita kali ini? Oke, kita lihat ya kompetensi dasar yang ada pada subtema 4 ini. Pecahan sederhana. Siap untuk belajar? Sebelum belajar, silakan siapkan buku tema beserta alat tulis yang akan digunakan dalam pembelajaran kali ini. Kalau sudah siap, kita masuk ke materinya. Let's go! Yang pertama, kita lihat halaman 160. Di sana ada bacaan mengenai dayung. Berikut bacaannya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Nah, lanjutannya kita lihat di halaman 161. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Ini gambarnya ya, setengah kue sisa gigitan kelinci Dayu tadi. Setengah dalam matematika dapat ditulis dengan 1/2. Dan penulisan ini dinamakan sebagai bilangan pecahan. Jadi ini yang disebut sebagai bilangan pecahan. Oke, kita lanjut ya. Kita ambil contoh yang pertama. Satu biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa seperti ini ya. 1/1. Ya, dibacanya 1/1. Yang artinya adalah satu biskuit dari satu bagian biskuit. Jadi satu bagian dari satu. Nah, ini yang dimaksud dari 1/1. Kita lanjut. Nah, seandainya satu biskuit tadi kita potong menjadi dua bagian sama besar, ingat ya, sama besar, maka dapat dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, satu bagian ini yaitu 1/2, yang artinya adalah satu bagian dari, per ini dari ya, dua bagian yang ada semuanya. Kita lanjut ke halaman 162. Sekarang biskuitnya akan kita potong menjadi 3 bagian sama besar. Ingat ya, sama besar lagi. Jadi kalau kita mengambil satu bagiannya, kemudian kita dapat membacanya sebagai 1/3, yang artinya satu bagian biskuit per dari 3 bagian biskuit semuanya. Jadi itu yang dimaksud dengan 1/3. Lanjut. Kemudian satu biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Dinyatakan dalam lambang pecahan biasa. Oke, berarti satu bagiannya kita ambil yang dibaca 1/4. Artinya satu bagian biskuit per dari 4 bagian biskuit seluruhnya. Jadi yang bisa dinyatakan sebagai pecahan biasa hanya pada bagian yang sama besar. Jadi kalau seandainya anak-anak Bapak memotong atau membaginya tidak sama besar, itu tidak bisa kita nyatakan sebagai pecahan dalam matematika ya. Oke, kita lanjut ke halaman 163. Kita sudah mempelajari bahwa 1/2 itu biasa juga disebut dengan setengah. Nah, 1/2 inilah yang kita sebut sebagai pecahan biasa. Yang mana angka 1 ini kita sebut sebagai pembilang, sedangkan angka 2 kita sebut sebagai penyebut. Kita lanjut ke latihan. Masih di halaman 163, silakan anak-anak
mengerjakan 3 soal yang terdapat pada halaman tersebut. Oke, kita lanjutkan ke halaman 164. Kali ini kita akan mencobakan menuliskan pecahan biasa yang ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini kita lihat ya, ada 3 bagian sama besar. Ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna putih. Sekarang kita ingin menuliskan bagian yang berwarna biru. Yang pertama, kita akan menuliskan bagian yang berwarna biru. Jika ada kata bagian, berarti soal ini meminta jawaban dalam bentuk pecahan. Nah, sekarang kita coba perhatikan ya. Warna biru ada berapa bagian pada gambar di atas? Ya, ada 2. Sedangkan jumlah bagian semuanya ada berapa? Ada 3. Jadi, bagian berwarna biru dapat kita tuliskan dengan pecahan biasa, yaitu 2/3. Yang artinya 2 bagian biru dari 3 bagian semuanya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, kita akan menuliskan pecahan biasa pada bagian yang berwarna putih. Berwarna putih ya. Ada berapa yang berwarna putih? Ya, hanya 1 bagian saja. Sedangkan bagian seluruhnya ada 3. Maka pecahan biasa yang dapat kita tuliskan pada bagian yang berwarna putih adalah 1/3, yang artinya 1 bagian yang berwarna putih dari 3 bagian seluruhnya. Gampang kan? Oke, berarti bisa kita lanjutkan ke latihan. Masih di halaman 164 ya. Nah, silakan kerjakan soal yang terdapat pada halaman tersebut. Kita lanjut lagi ke halaman 179. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu Udin memotong kue sama besar. Nah, kita lihat kuenya ada di halaman 180. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian sama besar. Yang bisa kita tuliskan satu bagiannya ini. Ya, satu bagian potongan kue ini dapat kita tulis sebagai 1 dari berapa semua bagiannya? Ya, 10. Berarti 1/10. 1 potong kue dari 10 potong yang ada. Nah, Edo memakan 4 potong kue bolu. Nah, jadi dapat kita tuliskan banyaknya kue bolu yang dimakan Edo pada lambang pecahan biasa seperti berikut. Seluruhnya ada berapa? Ada 10 bagian. Yang dimakan Edo adalah 4. Maka dapat kita tuliskan pecahan biasanya yaitu 4/10. Yang artinya 4 potong kue bolu dari 10 potong semuanya. Jadi dapat kita gambarkan ya, ini kue bolunya dibagi 10, kemudian yang dimakan oleh Edo ada 4 bagian. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini Edo yang makan 4 potong kue tadi. Iyalah, senang hatinya. Karena habis 4, dia beri tanda jempol. Enak kue bolunya. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, malah kemana-mana ya. Sekarang kita akan coba menggambarkan 4/10 ini. Cara menggambarkannya gampang. 4 ini merupakan bagian yang akan kita warnai, sedangkan 10 ini adalah bagian semuanya. Lebih gampangnya kita gambarkan dalam bentuk kotak-kotak saja. Karena buku latihan matematika anak-anak Bapak juga buku kotak-kotak kan? Oke, sekarang kita lanjut. Ini gambarnya. Nah, di sini ada 10 bagian semuanya ya. Berarti yang akan kita warnai ada 4 kotak. Bapak akan mewarnainya seperti ini. Jadi sebenarnya bebas ya. Boleh anak-anak Bapak mewarnainya di bagian bawah, di sini, atau sini saja. Bebas. Yang penting anak-anak Bapak mewarnainya sebanyak 4 bagian. Nah, inilah
inilah gambar pecahan 4/10. Mudah kan? Yap, sangat gampang. Oleh karena itu, kita lanjutkan dengan mengerjakan latihan masih di halaman yang sama, yaitu halaman 180. Silakan anak-anak Bapak pasangkan gambar pecahan yang ada di bagian kiri dengan lambang pecahan yang ada di sebelah kanan. Kita lanjut ke latihan halaman 181. Nah, kali ini anak-anak Bapak coba warnai gambar di bawah ini sesuai dengan lambang pecahan biasa yang ada di bagian atasnya. Ini gampang, asiknya. Jadi anak-anak Bapak cukup mewarnai, mengarsir, atau terserah boleh diwarna, boleh diarsir, bebas. Gambarnya disesuaikan ya dengan yang ada di buku. Oke, kita lanjutkan ya ke halaman 192. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini dagingnya ya, ada 8 potong. Oke, kita lanjut ke halaman 193. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika dituliskan dalam bilangan pecahan adalah, nah, ayo silakan anak-anak Bapak tuliskan jawabannya. Kira-kira berapa ya bentuk pecahan biasanya? Oke, kita lanjut. Masih di halaman 193. 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah, gampang lagi. Jadi kalau tadi harimau memakannya 5, sedangkan beruang memakannya 3. Tuliskan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, gampang ya. Oke, kita lanjut. Jadi hewan manakah yang memakan bagian daging lebih banyak? Ini makin gampang. Silakan anak-anak Bapak tulis jawabannya di bukunya. Nah, sekarang anak-anak Bapak perhatikan gambar berikut. Ini adalah satu bagian utuh dari sebuah benda. Kemudian, benda tersebut Bapak bagi 2. Yang mana satu bagiannya Bapak warnai. Berarti yang Bapak warnai dapat kita tuliskan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu satu bagian yang diwarnai dari 2 bagian semuanya, atau 1/2. Oke, gampang ya. Lanjut. Benda yang tadi kali ini Bapak potong menjadi 4, kemudian Bapak warnai 2 bagiannya. Nah, berapa pecahan biasanya ini? Bapak warnai ada 2 bagian dari 4 bagian semuanya. Jadi dapat kita tuliskan 2/4. Nah, kemudian ternyata Bapak ingin membagi bendanya ini ke lebih banyak orang. Jadi Bapak memotongnya menjadi 8 bagian. Yang Bapak warnai ada 4 bagian saja. Bagaimana bentuk pecahan biasanya? 4 bagian dari 8 bagian semuanya. Atau dapat dituliskan dengan pecahan biasa, yaitu 4/8. Kita lanjut ke halaman 194. Ternyata dapat kita lihat bagian yang sudah Bapak warnai tadi sama panjang atau sama besarnya. Jadi dapat kita tuliskan 1/2 sama dengan 2/4 dan sama juga dengan 4/8. Nah, ketiga pecahan ini kita sebut sebagai pecahan senilai. Sekarang anak-anak Bapak berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Nah, di sini sudah dibantu dengan gambarnya.
pertama, ini adalah 2/3, kemudian anak-anak Bapak silakan mencari pecahan senilai dari 2/3 ini. Ini sudah jelas ya, sudah dipandu di sini. Oke, kita lanjut ke halaman 195. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian yang sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang. Nah, ini beruangnya ya, yang naik motor ini. 6 bagian diberikan untuk harimau. Nah, ini harimaunya. Kemudian sisanya akan diberikan kepada singa. Singa dapat sisanya karena tidak ada pada gambar ini. Nah, sekarang anak-anak Bapak silakan tuliskan bilangan pecahan untuk bagian daging yang dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Jika yang ditanyanya bagian, maka jawabannya berbentuk pecahan. Silakan anak-anak Bapak tentukan. Ingat, bagian seluruhnya ada 15. Oke, kita lanjut ke latihan yang ada di halaman 205 dan 206. Mana anak-anak Bapak akan diminta untuk menggambar dan menuliskan pecahannya. Nah, berarti selesai pembelajaran kita hari ini. Setelah anak-anak Bapak memahami penjelasan Bapak serta mengerjakan seluruh latihan yang ada, dapat disimpulkan anak-anak Bapak sudah mampu menjelaskan pecahan sederhana serta menggunakan pecahan sederhana tersebut, baik menuliskannya maupun menggambarkan pecahannya. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Sabda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!